Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan ringkasan alur cerita 86, yaitu pada volume 7 dan 8. Nah, volume 7 dan 8 ini akan berfokus pada drama cinta antara Shin dan Lena, hingga pertempuran 86 Strike Package melawan Legiun tipe baru, yaitu Noctiluca yang berada di laut. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Volume 6 sebelumnya diakhiri dengan keberhasilan operasi 86 Strike Package di kerajaan Roa Gracia, dan Phoenix yang akhirnya berhasil dikalahkan. Nah, volume 7 ini pun dibuka dengan keseharian Shin, Lena, dan yang lainnya di suatu negara bernama Aliansi World. Jadi sebulan setelah operasi di kerajaan Roa Gracia, mereka semua menikmati liburan di Aliansi World. Beberapa hal yang mereka lakukan di sana, diantaranya adalah bermain di pemandian, hingga berkeliling kota. Shin dan Lena juga sempat berkeliling kota berdua. Mengenai hubungan Shin dan Lena, di volume 7 ini hubungan mereka berdua sudah sangat dekat. Mulai sejak reuni mereka di akhir volume 3, bertarung bersama di pembebasan Republik, hingga pertempuran di kerajaan Roa Gracia, mereka berdua terus bersama-sama. Sehingga di sini mereka berdua mulai menyadari perasaan mereka sendiri terhadap satu sama lain. Shin akhir-akhir ini selalu bertingkah aneh, begitupun dengan Lena. Melihat tingkah mereka berdua, Raiden dan para pasukan 86 Strike Package lainnya juga menyadari bahwa Shin dan Lena saling mencintai. Karena itu mereka semua ingin mendukung hubungan Shin dan Lena dan membuat mereka menyatakan perasaan mereka masing-masing. Di sisi lain, sementara mereka semua menikmati liburan, mereka juga melakukan interogasi pada Mistress, salah satu pemimpin Legiun yang berhasil ditangkap pada akhir volume 6 sebelumnya. Awalnya, Mistress tak menunjukkan respon apapun saat diinterogasi, hingga sekitar sebulan kemudian, Mistress pun akhirnya menunjukkan reaksi. Mistress meminta untuk berbicara secara pribadi hanya dengan Shin dan Vika. Dan dari pembicaraan mereka itu, akhirnya Mistress mengungkapkan cara untuk mematikan semua Legiun di dunia, yaitu dengan memasukkan suatu kode tertentu ke markas pusat Legiun. Mistress telah memberi Shin dan Vika kodenya, namun ada suatu syarat untuk menggunakannya, yaitu hanya keturunan kekaisaran lah yang dapat menggunakan kode tersebut agar dapat mematikan seluruh Legiun di dunia. Sementara kekaisaran sendiri diketahui telah musnah saat ini, jadi Vika mengira bahwa tak ada lagi cara untuk mematikan semua Legiun di dunia. Namun di sisi lain, Shin mengetahui bahwa sebenarnya masih ada satu orang lagi keturunan kekaisaran yang masih hidup, yaitu Frederica. Jadi bisa dibilang Frederica adalah kunci untuk mematikan seluruh Legiun di dunia. Namun seperti yang kita tahu, identitas Frederica sebagai keturunan kekaisaran masih disembunyikan. Hanya Ernest serta Shin dan yang lainnya yang mengetahuinya. Dan mereka semua tak berniat untuk membocorkan hal tersebut, demi keamanan Frederica itu sendiri. Oke lanjut, kembali ke drama hubungan Shin dan Lena. Lena saat ini telah menyadari perasaannya bahwa ia mencintai Shin. Namun ia tak menyadari bahwa ternyata Shin juga sebenarnya mencintainya. Selain itu, Lena juga tiba-tiba merasa ragu. Ia merasa bahwa orang Republik seperti dirinya tak pantas berada di sisi Shin yang merupakan seorang 86. Karena seperti yang kita tahu, orang Republik lah yang menyebabkan penderitaan pada 86 di masa lalu. Mendengar perkataan Lena itu, Shiden pun marah pada Lena, dan ia meminta untuk berhenti membedakan dirinya dengan para 86 lagi. Karena Shiden sendiri serta para 86 lainnya telah menganggap Lena sebagai ratu mereka, tak peduli meski Lena adalah warga Republik. Shin juga sebenarnya telah mengatakan itu pada Lena sebelumnya. Selain Shiden, Kurena juga memarahi Lena dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tak ingin Shin direbut darinya oleh Lena. Tapi, Kurena lanjut mengatakan bahwa ia lebih tak ingin Shin direbut oleh wanita lain selain Lena. Jika itu adalah Lena, maka setidaknya Kurena bisa menerimanya. Jadi dengan kata lain, di sini Kurena juga telah merelakan Shin yang ia cintai kepada Lena. Lanjut, beberapa hari setelahnya terlihat Shin yang sedang berbicara dengan seorang yang penampilannya seperti seorang wanita. Orang tersebut berasal dari aliansi World yang bernama Olivia. Nah saat itu, Lena muncul melihat Shin sedang berbicara dengan Olivia, di mana saat itu, Shin memasang ekspresi yang begitu bahagia. Lena yang melihat keakraban Shin dan Olivia kemudian merasa kesal dan sangat cemburu. Karena sebenarnya Lena sendiri tak ingin Shin direbut oleh orang lain. Sehingga sejak saat itu, Lena pun terlihat sangat pucat. Keesokan harinya, Lena membicarakannya dengan Henrietta. Nah, karena Henrietta menyadarkan dan menyemangati Lena untuk tak menyerah pada Shin begitu saja, maka ekspresi dan mental Lena pun kembali membaik. Selain itu,
Lena juga telah memutuskan untuk segera menyatakan cintanya pada Shin. Namun, pada saat Lena ingin menyatakan cintanya pada Shin, saat itu Olivia datang. Olivia menyarankan Shin, Lena, dan para 86 Strike Package lainnya untuk menelusuri sebuah gua. Jadi mereka pun melakukannya. Di gua itu, Raiden dan semua orang mencari alasan dan memisahkan diri mereka dari Shin dan Lena. Raiden dan yang lainnya diam-diam menonton mereka dari jauh dan menunggu salah satunya mengungkapkan perasaannya. Nah, saat Shin dan Lena hanya berdua, Lena ingin segera menyatakan perasaannya. Tapi sayangnya, saat Lena baru memanggil Shin, Dustin muncul dan mengatakan bahwa ia tersesat. Nah, di sini, Dustin tak mengetahui bahwa semua orang sebenarnya ingin menyatukan Shin dan Lena, dan kemunculannya malah mengganggu pernyataan cinta Lena saat itu. Raiden dan yang lainnya pun menariknya dan memarahi Dustin. Di sisi lain, Lena pun tak jadi mengungkapkan cintanya. Sebagai gantinya, ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Shin sangat dekat dengan Olivia. Lena menyatakan kecemburuannya pada Shin. Mendengar itu, Shin pun mengatakan bahwa Lena sudah salah paham. Shin menjelaskan bahwa Olivia sebenarnya adalah seorang pria, dan ia juga sudah punya tunangan. Karena itu, Lena pun langsung menemui Olivia dan meminta maaf padanya atas kesalahpahamannya setelah keluar dari gua tersebut. Singkat cerita, tibalah saatnya malam terakhir liburan Shin dan yang lainnya di Aliansi Wall. Mereka semua menghadiri sebuah pesta malam. Semua orang berdansa pada pesta tersebut. Nah, di akhir pesta, Shin dan Lena berdansa berdua. Setelah itu, mereka berdua keluar ke teras dan saling berbicara. Nah, disinilah Shin pun menyatakan cintanya pada Lena. Shin mengatakan bahwa karena Lena lah ia bisa jadi seperti sekarang. Dan karena Lena juga lah Shin jadi punya alasan untuk tetap hidup. Shin pun mengatakan I love you pada Lena. Mendengar itu, Lena merasa sangat bahagia. Ia merasa bahwa kata-kata saja takkan cukup untuk membalas pernyataan Shin tersebut. Karena itu, tanpa mengatakan apa-apa, Lena pun langsung mencium Shin. Dan ini adalah ciuman pertama antara Shin dan Lena. Nah, volume 7 berakhir sampai di sini. Selanjutnya kita akan berpindah ke volume 8. Sebulan telah berlalu sejak berakhirnya pesta malam di Aliansi Wall. Di awal volume 8 ini, kita diperlihatkan Ernest bersama Shin dan yang lainnya sedang mendiskusikan tentang cara mematikan Legiun yang telah diungkapkan oleh Mistress, di mana itu hanya bisa dilakukan oleh Frederica. Mereka semua memutuskan untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan markas pusat Legiun, yaitu dengan cara menangkap suatu Legiun bertipe Shepherd dan mengorek informasi darinya. Oke, lanjut, kembali ke drama percintaan antara Shin dan Lena. Jadi saat pesta malam sebelumnya, Lena langsung pergi dan lari meninggalkan Shin tepat setelah ia menciumnya. Dan mereka belum pernah bertemu lagi hingga saat ini, atau tepatnya selama sebulan kemudian. Karena itulah hingga saat ini, Shin masih depresi memikirkan bagaimana perasaan Lena pada Shin yang sebenarnya. Lena pergi tanpa mengatakan apapun setelah menciumnya. Kalau Lena juga mencintai Shin, maka mengapa ia lari? Lalu jika Lena tidak mencintai Shin, lalu mengapa Lena menciumnya? Shin terus memikirkan itu semua hingga saat ini. Jika kita menyebutnya dalam konteks percintaan, bisa dibilang status Shin saat ini masih digantung. Nah, beberapa hari kemudian, Shin dan pasukan 86 Strike Package lainnya rapat untuk operasi mereka yang selanjutnya. Medan pertempuran mereka pada operasi selanjutnya adalah di laut, dan mereka harus mengambil alih salah satu pangkalan militer di tengah laut bernama Mirage Spire, di mana pangkalan tersebut telah dikuasai oleh Legiun. Bahkan mereka juga menemukan bahwa ada Legiun Morpho di pangkalan tersebut. Karena tujuan mereka ada di tengah laut, maka mereka semua akan diangkut dengan menggunakan kapal super carrier milik Orphan yang bernama Stella Maris. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan persiapan, mereka pun berangkat menuju pangkalan Mirage Spire. Di sini, Lena mengenakan pakaian Cicada. Dan saat itu, Shin kebetulan lewat dan melihat Lena saat mengenakan Cicada tersebut. Nah, ini adalah pertemuan pertama mereka sejak Lena meninggalkan Shin di pesta malam sebulan yang lalu. Lena sebenarnya tak ingin dilihat oleh Shin saat mengenakan Cicada, karena itu ia pun merasa sangat malu. Shin kemudian memberi jaketnya pada Lena untuk menutupi tubuhnya. Dan di sini, Shin juga tiba-tiba mencium Lena. Shin mengatakan bahwa itu adalah balasan atas serangan ciuman Lena di pesta malam sebelumnya. Shin kemudian mengatakan pada Lena bahwa jika ia telah memutuskan jawaban atas pernyataan cinta Shin, maka ia harus segera memberitahu Shin. Setelah itu, Shin pun pergi. Beberapa saat kemudian, operasi perebutan pangkalan Mirage Spire pun dimulai. Pasukan 86 Strike Package perlahan-lahan berhasil mengambil alih pangkalan, hingga akhirnya mereka menghadapi Morpho di lapisan teratas. Saat mereka sedang menghadapi Morpho, tiba-tiba muncul makhluk laut raksasa yang disebut Leviathan. Leviathan tersebut menyerang Morpho, dan hanya dengan satu serangannya Morpho tersebut langsung hancur.
Setelah itu, Leviathan tersebut pun pergi. Tak lama setelahnya, tiba-tiba muncul legiun raksasa dengan wujud kapal perang, yang dimana legiun tersebut membawa 2 unit Morpho di atasnya. Legiun kapal perang ini kemudian disebut dengan Noctiluca. Morpho yang ada di atas Noctiluca menyerang pangkalan Mirage Spire. Shin kemudian terkena efeknya yang menyebabkan ia terjatuh ke laut. Tepat setelah Shin terjatuh ke laut, koneksinya dengan semua orang pun terputus. Semua orang pun sangat terkejut, terutama Lena. Bahkan bisa dikatakan bahwa Lena telah kena mental. Namun setelah beberapa saat merenung, Lena pun bangkit kembali dan mengatakan bahwa ia percaya Shin pasti akan kembali. Frederica juga mulai mencari lokasi Shin dengan menggunakan kemampuannya. Sementara itu, Theo bersama dengan Raiden, Lerche, dan para pasukan 86 Strike Package lainnya menemukan celah untuk masuk ke Noctiluca. Jadi mereka semua pun segera naik ke Noctiluca dan menghadapi Morpho yang ada di atasnya. Di saat yang sama juga muncul beberapa legiun Phoenix yang diproduksi massal. Phoenix yang muncul di sini tidak sekuat yang dihadapi Shin sebelumnya, namun tetap saja mereka semua sangat menyusahkan. Singkat cerita, para pasukan berhasil mengalahkan kedua Morpho dan legiun lainnya. Seperti yang kita tahu, Morpho dapat meledakkan dirinya saat mereka telah kalah. Nah, karena ledakan Morpho tersebut, para pasukan pun terhempas ke lautan. Dan ternyata, salah satu dari Morpho tersebut belum benar-benar mati. Morpho tersebut mengarahkan serangannya ke kapal mereka, yaitu Stella Maris. Nah, saat itu, satu-satunya pasukan yang masih berada di atas Noctiluca adalah Theo. Karena itu Theo pun mencoba menghentikan Morpho tersebut. Dan pada akhirnya usaha Theo tersebut berhasil. Namun sayangnya, Theo terkena serangan yang sangat fatal. Di sisi lain, setelah Theo mengalahkan Morpho, Stella Maris pun menyerang Noctiluca hingga mengenai intinya. Akibatnya, Noctiluca pun merasa sangat kesakitan, dan ia segera mundur kembali ke dasar lautan. Nah, setelah Noctiluca pergi, pertempuran pun berakhir. Volume 8 ini kemudian ditutup dengan diperlihatkannya para pasukan yang sebelumnya terhempas ke laut, kini telah kembali dengan selamat. Termasuk diantaranya adalah Shin. Lena merasa sangat lega setelah mengetahui bahwa Shin kembali dengan selamat. Shin kemudian segera menghubungi dan berbicara dengan Raiden serta skuadnya yang lain melalui alat komunikasinya. Saat mereka saling berbicara, mereka menyadari bahwa suara Theo terdengar aneh, dan Theo terdengar seperti menahan rasa sakitnya. Beberapa saat kemudian, Theo pun meminta maaf dan mengatakan pada yang lainnya bahwa kedepannya ia tak akan bisa ikut bertarung bersama yang lainnya lagi. Alasannya adalah karena ternyata tangan kiri Theo kini telah hancur dan lumpuh. Dan disinilah volume 8 pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan 86 volume 7 dan 8 pada video kali ini. Untuk volume 9 selanjutnya, rencananya akan Mimin bahas bersamaan dengan volume 10 yang dirilis pada akhir bulan Mei 2022 mendatang. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.